Demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menghinakan dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, sahabat Al-Hujjah TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita. Hingga detik ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita dalam pertemuan kali ini guna melanjutkan di dalam membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu Azza wa Jalla. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Yang dimana itu merupakan hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu azza wa jalla dalam kitab Bada'il Wahyi. Maka insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di setengah bagian berikutnya di hadis yang ketiga, di mana pada pembahasan kali ini kita akan memulai dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi setelah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal perkaranya mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla seperti melihat mimpi-mimpi yang baik ketika beliau sedang tertidur. Tidaklah beliau melihat kecuali seperti falak subuh, cahaya di falak subuh. Kemudian Nabi SAW di awal-awal perkara dibuat cinta oleh Allah Azza wa Jalla untuk beruzlah, untuk menyendiri di Gua Hira, yang dimana Nabi SAW sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha beribadah di dalamnya selama beberapa hari, lalu kemudian kembali kepada keluarganya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha untuk mengambil bekal, lalu kemudian kembali ke Gua Hira. Pada suatu ketika, di suatu saat ketika Nabi SAW sedang berada di Gua Hira, tiba-tiba datang seorang malaikat, yang dimana malaikat tersebut berkata kepada Nabi SAW, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Nabi SAW mengajukan uzur dengan mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak dapat membaca. Mungkin bagian orang menganggap bahwasanya ketidakmampuan Nabi SAW untuk tidak dapat membaca ini adalah kekurangan bagi beliau. Tetapi pada hakikatnya ini adalah kelebihan dari Nabi SAW. Bagaimana tidak? Kalau seandainya Nabi SAW dapat membaca dan dapat menulis, tentu serangan dari orang-orang kafirin di dalam tuduhan-tuduhan mereka bahwasanya Al-Quran itu datang dan dibuat oleh Nabi SAW itu akan semakin kuat. Tetapi ternyata faktanya berbeda. Nabi SAW itu diutus oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ummi, tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Tapi Nabi SAW datang membawa Al-Quran yang dipenuhi dengan berbagai asalib lughawiyah, dengan berbagai keindahan sastra Arab yang sangat dalam maknanya. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan atau didatangkan oleh seseorang yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Setelah diulang 3 kali, maka malaikat Jibril alaihissalam pun membacakan firman Allah Azza wa Jal, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu." Setelah menerima wahyu yang pertama dari Allah Azza wa Jalla, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal perkara
ya, ketika diturunkan wahyu ini sangatlah merasa khawatir dan takut akan dirinya sendiri. Maka pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas kepada Khadijah radhiyallahu taala anha sambil gemetar, yarjufu fuaduhu. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka segeralah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Khadijah. Faqala, dan seraya beliau bersabda, zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u. Maka segera Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selimut sampai hilang rasa takut dan rasa gemetar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika itu pula, ya, seketika telah tenang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Khadijah tentang apa yang beliau alami dan apa yang beliau lihat di Gua Hira. Sambil mengatakan, walaqad khasyitu ala nafsi, laqad khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah istriku, sesungguhnya aku khawatir terhadap diriku sendiri. Nah, di sini ada sebuah pelajaran yang berharga. Ikhwati fillah ya'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini adalah sosok suami, ketika mendapatkan sebuah beban yang kemudian itu sangat dirasa berat olehnya, ia kembali kepada istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, untuk mendapatkan ketenangan. Dan di sini Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang wanita yang cerdas, seorang istri yang salihah, yang Allah tabaraka wa taala pilih untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan gemetar, datang dalam keadaan ketakutan, datang dalam keadaan penuh cemas, tidak segera dibenturkan dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan begitu tenangnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha datang dan membawa dengan semua apa yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nabi membutuhkan untuk diselimuti, maka Khadijah datang dengan selimut lalu kemudian menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana cerdiknya dan cerdasnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Seketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai tenang, tidak serta-merta Khadijah langsung memulai pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membiarkan suaminya untuk mengambil rehatnya, ya. Setelah tenang, barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan berbicara. Nabi mengatakan bahwasanya telah terjadi padaku ini dan ini dan itu, dan saya telah melihat ini dan itu di Gua Hira. Dan terakhir Nabi mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, sesungguhnya aku khawatir kepada diriku sendiri. Faqalat Khadijah, maka Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha berkata, kata Ummul Mukminin Khadijah, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Kata beliau radhiyallahu taala anha, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak wahai suamiku. Wallahi, demi Allah, ma yukhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menghinakan dirimu. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah merendahkanmu. Di sini bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha yang mewakili sebagai sosok istri yang baik, yang salehah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan penguatan, memberikan motivasi kepada suaminya. Ya, di sini memang benar-benar Allah tabaraka wa taala telah memilih, ya, di antara wanita yang ada untuk menjadikan Khadijah sebagai istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifatnya menguatkan dan memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan nubuwah dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Khadijah radhiyallahu taala anha, innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Demi menguatkan suaminya yang ketika itu sedang down, Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan beberapa perkara, yang di mana beberapa perkara ini merupakan sifat
asli Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak dahulu yang dikenal oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, yang dengan sifat-sifat yang mulia tersebut Khadijah benar-benar yakin dan dia berusaha untuk meyakinkan suaminya bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah untuk merendahkan dan mengecewakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Wahai suamiku, sesungguhnya engkau adalah orang yang gemar untuk menyambung tali silaturahim, ya. Wa tahmilul kalla, dan engkau adalah orang yang gemar untuk menopang kesusahan orang lain. Wa taksibul ma'dum, dan engkau adalah orang yang sangat suka dan sangat gemar untuk memberikan kepada orang yang tidak memiliki. Wa taqrid dhaif, engkau juga adalah orang yang suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau adalah orang yang selalu membela kebenaran." Maka inilah sifat-sifat yang Nabi SAW miliki, yang dimana dengannya Khadijah radhiyallahu taala anha berusaha untuk menghibur jiwa Nabi SAW yang sedang sedih. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.